Daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23. Pesan misterius Justin Hubner, apakah berharap gabung timnas Indonesia? Netizen sebut skuad timnas Indonesia U23 lebih menakutkan dari senior. Netizen puji habis Elkan Bagot usai Ipswich menang di Carabao Cup. Si anak hilang kembali lagi dipanggil Sinteyong. PSSI telah merilis nama pemain-pemain yang bakal bergabung ke timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23. Skuad ini bertabur bintang. Walaupun timnas Indonesia U23 ini merupakan timnas kelompok umur, namun komposisi skuad yang ada terbilang mentereng. Pasalnya ada banyak nama yang memang sebelumnya sudah jadi andalan di timnas Indonesia. Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Alfreanda Dewangga, Beckham Putra, Rizky Ridho, hingga Muhammad Ferrari adalah nama-nama yang sudah familiar di telinga. Mereka punya pengalaman jadi tulang punggung timnas Indonesia di level senior. Pemain keturunan Justin Hubner mendadak kembali menjadi sorotan setelah mengunggah potret dirinya ketika mengenakan jersey timnas Indonesia. Bek yang kini membela Wolves U21 ini kembali membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya ia mengunggah momen saat dirinya membela timnas Indonesia saat pemusatan latihan atau TC di Eropa. Namun dalam postingannya tersebut ia menyematkan sebuah emoji minta maaf. Tentunya emoji ini menimbulkan pertanyaan untuk publik. Netizen mengatakan Justin Hubner memberikan kode agar bisa kembali dipanggil PSSI memperkuat timnas Indonesia. Kode lagi semenjak udah nggak dilirik timnas Belanda, ujar salah satu netizen. Timnas Indonesia U23 yang dipersiapkan Sinteyong untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 bertabur bintang. Netizen menilai skuad itu lebih sangar dari senior. Karena masuk agenda resmi dan BRI Liga 1 sedang libur, Sinteyong pun memanggil skuad terbaiknya. Bahkan pemain abroad tak lupa diikut sertakan. Elkan Bagot, Iver Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Strike dan juga Pratama Arhan dipanggil untuk memperkuat Garuda Muda. Melihat daftar pemain ini, netizen merasa optimis. Para warganet bahkan membandingkan tim Garuda Muda lebih mentereng dan bisa menyaingi skuad senior. Ngeri, sekarang timnas U23 lebih mentereng daripada skuad senior, komentar salah satu netizen. Arya Sinulinga menegaskan bahwa PSSI akan bersurat kepada AFC untuk meminta kejelasan status sanksi Komang Teguh dan juga Taufani Muslihudin. Jika dihitung timnas Indonesia U23 sudah melakoni 4 laga. Nah, untuk mendapatkan kejelasan PSSI akan mengirim surat kepada AFC. Pihaknya ingin meminta kejelasan status sanksi kedua pemainnya tersebut. Arya Sinulinga berharap bisa segera mendapatkan jawaban dari AFC. Pasalnya timnas U23 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U23. Jika memang tidak boleh, pelatih Sinteyong bisa mencari penggantinya. Sebab, di kualifikasi Piala Asia U23 2024, skuad Garuda Muda memasang target tinggi. Netizen memberikan pujian kepada Elkan Bagot usai Ipswich Town menang adu penalti 3-1 atas Reading pada babak kedua Carabao Cup Rabu 30 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Elkan Bagot bermain sebagai starter di pertandingan ini. Kepercayaan pelatih Kieran McKenna itu dibayar Bagot dengan penampilan lugas di jantung pertahanan. Sementara itu, penampilan melawan Reading jadi yang kedua buat Bagot musim ini. Seluruh penampilannya ditorehkan di ajang Carabao Cup dan juga Bagot belum pernah membela Ipswich di pentas Championship. Elkan Bagot bermain sebagai bek tengah kiri dan terlihat kerap bahu-membahu bersama Brandon Williams yang dipinjam dari Manchester United. Selain solid dalam bertahan, Elkan Bagot diketahui juga punya momen hampir mencetak gol, lantaran terlihat kerap melakukan overlap hingga kotak penalti lawan. Pada menit ke-54, Elkan Bagot merangsek ke sepertiga akhir untuk kemudian melepaskan umpan kepada Brandon Williams di sisi kiri. Williams kemudian melepaskan umpan ke kotak penalti di mana Bagot sudah menunggu. Tetapi sayangnya, sundulan pemain berpostur 1,94 meter itu masih menyamping ke kanan gawang. Di samping itu, kemenangan ini membawa Ipswich Town melaju ke putaran final Piala Liga Inggris 2023-2024. Asisten pelatih Ipswich Town Martin Ford memberikan kabar soal Elkan Bagot. Pemain berdarah Inggris ini sempat mengalami masalah pada masa injury time di babak kedua.
Dilansir dari TWTD, Bagot tak sanggup mengejar pemain lawan dan terlihat seperti mengalami cedera betis. Pemain berusia 20 tahun itu berjalan dengan tertatih-tatih tetapi masih bisa kembali ke lapangan. Kemudian seusai laga, Perth mengungkapkan Bagot mengalami kram di bagian betis tetapi Perth memastikan sang pemain dalam kondisi baik. Dan Bagot sendiri telah masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Korea Selatan dalam laga uji tanding sebelum berangkat ke Jerman. Laga melawan Korea Selatan U17 menjadi uji kemampuan terakhir bagi skuad asuhan Bima Sakti sebelum memantapkan persiapan di Eropa. Jadwal Timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 30 Agustus pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi Indosiar. Di samping itu, Timnas Indonesia U17 tak cuma menargetkan kemenangan, tetapi juga ingin memantau hasil latihan yang sudah dilakukan. Gelandang Borneo FC Adam Alis Baksi, anak hilang yang kembali lagi dipanggil ke Timnas Indonesia. Terakhir kali Adam Alis memperkuat Timnas Indonesia adalah pada saat playoff leg kedua kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan pada 11 Oktober 2021. Dan selang 2 tahun lebih, Adam Alis kini kembali dipanggil oleh Sintayong ke Timnas Indonesia, yakni untuk melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday September 2023. Pemain 29 tahun tersebut memang layak dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia menjadi bagian penting dari Borneo FC yang hingga pekan ke-10 Liga 1 2023-2024 berada di posisi kedua klasemen. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti akan menyeleksi sejumlah diaspora Indonesia yang menetap di Belanda, yakni selama pemusatan latihan atau TC di Jerman. Rencananya Timnas Indonesia U17 akan melakukan pemusatan latihan atau TC di Jerman pada September mendatang. Sebanyak 28 pemain akan dibawa oleh Bima Sakti dalam agenda ini. Rencananya kita akan membawa 28 pemain dan kita sisakan slot 2 karena kita akan memberikan juga nanti kesempatan buat pemain diaspora yang kami panggil, kata Bima Sakti. Bima Sakti beralasan tak ingin berpatokan dari rekaman dan latar belakang diaspora yang diberikan. Selama ini Bima telah memanggil beberapa diaspora dan juga tak sesuai ekspektasi. Dari beberapa diaspora yang dipanggil oleh Bima Sakti, diakui hanya satu yang memenuhi ekspektasi. Pemain yang dimaksud adalah Welber Jardip yang saat ini membela klub Sao Paulo. Saya tidak mau terulang lagi, karena kemarin kita memanggil pemain diaspora hanya melihat video mereka, hanya melihat CV mereka, ucap Bima Sakti. Sementara itu, untuk jumlah diaspora asal Belanda yang akan dipantau, Bima belum bisa menjelaskan. Yang pasti nama-namanya telah diperoleh dan tinggal dipantau langsung saat di Jerman. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Jakpro mulai melakukan pembongkaran rumput Stadion JIS seusai rekomendasi FIFA jelang Piala Dunia U17 2023. Dalam rilis resmi Jakpro Selasa 29 Agustus, sesuai dengan rekomendasi FIFA, Stadion JIS diwajibkan melakukan perbaikan rumput lapangan dan juga akses ke stadion. Pembongkaran rumput dilakukan oleh Jakpro selaku pengelola stadion. Rumput lapangan JIS diganti total dengan rumput baru yang sesuai dengan standar FIFA. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.